Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Arba. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 6. Pastikan kalian sudah sarapan dan mandi terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bu Guru harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menggali informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengidentifikasi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berikut naskah asli teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan disebut dengan naskah proklamasi autentik. Setelah diketik, proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia atas saran Soekarni. Agar lebih memahami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian bisa membaca teks pada layar PowerPoint, atau kalian bisa membuka pada buku siswa halaman 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti.
Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, setelah itu kita bisa mencari informasi penting yang terkandung pada teks. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan 5W plus 1H. Masih ingatkah kalian dengan 5W plus 1H? Bagus. 5W plus 1H terdiri dari what atau apa, who siapa, why mengapa, when kapan, where di mana, dan how bagaimana. What atau apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa dalam teks. Who atau siapa digunakan untuk menanyakan tokoh peristiwa dalam teks. Why atau mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian dalam teks. When atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Where atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Dan how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks. Untuk mencari informasi penting, kita bisa menggunakan peta pikiran yang menjawab 5W plus 1H. Berikut contoh yang Bu Guru berikan. Yang pertama, untuk menjawab apa, yang menanyakan peristiwa yang terjadi pada teks. Apa peristiwa yang terjadi pada teks? Proklamasi kemerdekaan. Mengapa? Kita bisa menanyakan mengapa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia. Kita bisa menjawabnya dengan proklamasi menjadi peristiwa yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Siapa? Kita bisa menggunakannya untuk menanyakan tokoh yang terlibat dalam teks. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Insinyur Soekarno dan Bung Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kita bisa menggunakan pertanyaan di mana proklamasi kemerdekaan terjadi. Jawabannya, proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa? Kita bisa menanyakan kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan. Jawabannya, proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945. Yang terakhir, bagaimana untuk menanyakan cara? Bagaimana proklamasi berjalan? Kita bisa menjawabnya dengan proklamasi dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi, kemudian pidato singkat oleh Insinyur Soekarno. Setelah ini, kalian bisa membuat peta pikiran berdasarkan kreasi kalian masing-masing, tentunya dengan memuat informasi penting pada teks menggunakan 5W plus 1H. Selanjutnya, kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Berikut contoh dari Bu Guru yang merupakan pengembangan dari peta pikiran yang telah Bu Guru buat tadi. Contohnya, proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi, kemudian penyampaian pidato singkat. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi menjadi peristiwa yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk mengerjakannya di buku tulis tematik dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, proklamasi mempunyai makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari bersama. Penyesuaian tumbuhan dengan lingkungan biasa disebut dengan adaptasi. 3. Teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembur keluar dari permukaan air. Meskipun terendam di dalam air, teratai bisa hidup dan tidak mudah busuk seperti tumbuhan lainnya. Hal tersebut karena teratai memiliki ciri khusus yang membantu mengatasi kelebihan air pada tubuh. Berikut ini ciri khusus yang dimiliki teratai. 1. Memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daun yang lebar pada teratai dapat mempercepat proses penguapan atau transpirasi sehingga kandungan air di dalam tubuh menjadi seimbang. 2. Permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun menyebabkan daun teratai tidak basah oleh air, sehingga proses penguapan tidak terganggu. 3. Memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya.
Rongga-rongga udara pada akar dan batang teratai berfungsi sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap terjadi fotosintesis. Selain itu juga mempermudah pertukaran udara di dalam tubuh. Berikut macam-macam adaptasi atau penyesuaian tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Ciri yang kedua, ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. Ciri yang ketiga, tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Ciri yang keempat, batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan yang termasuk xerofit adalah kaktus, buah naga, lidah buaya, dan tanaman kurma. Yang kedua, hidrofit. Tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di air, sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah yang pertama, terapung di atas air. Yang kedua, mempunyai permukaan daun yang lebar. Yang ketiga, batangnya menggembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Ciri yang keempat, akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh dari tanaman hidrofit bisa dilihat di layar. Ada bunga teratai yang tumbuh di air, kemudian eceng gondok, kangkung, yang ketiga higrofit. Tumbuhan higrofit ini merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah yang pertama, berdaun tipis dan lebar. Yang kedua, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Yang ketiga, contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, dedalu atau gandarusa, dan lumut. Bisa dilihat pada layar. Ini merupakan tanaman paku, sedangkan ini merupakan tumbuhan lumut. Keduanya hidup di tempat yang lembab. Yang keempat, halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin, seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah yang pertama, punya akar yang sangat kuat. Yang kedua, separuh badannya biasanya tergenang di air. Yang ketiga, akarnya ada yang tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contoh dari tanaman halofit adalah tumbuhan bakau yang biasa kita temui di pantai-pantai. Yang kelima, mesofit. Mesofit ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Mesofit ini ada yang masuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu dan ada juga yang rerumputan. Ciri-ciri tumbuhan mesofit adalah yang pertama, akarnya tumbuh pesat dan bercabang.
Yang kedua, daunnya biasanya tipis dan lebar. Yang ketiga, stomatanya biasa berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh dari tanaman mesofit adalah pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga, dan pohon pepaya yang sering Nah, kita temukan kita di sudah sekitar sampai rumah di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang informasi penting pada teks bacaan. Yang kedua, kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang adaptasi tumbuhan. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.